Hai, nama saya Erik, dan inilah kami. Hai, kenalin nama saya Anadi Safandia. Hai, aku Zihan. Hai, saya Andi Prasetya. Dalam menggali realitas sosial Indonesia, kita tidak dapat mengabaikan tantangan yang dihadapi oleh banyak individu. Dalam hal ini yaitu kemiskinan. Melalui perpaduan data statistik dan kisah nyata, video ini mengupas akar permasalahan kemiskinan di Indonesia. Dari ketidaksetaraan ekonomi hingga akses terhadap pendidikan. Mari kita bersama-sama menjelajahi konteks yang kompleks ini dan mencari solusi yang mampu merangkul perubahan positif. Pertama, mari kita mulai dengan memahami apa itu kemiskinan. Sederhananya, kemiskinan tidak hanya sekedar kekurangan, melainkan suatu kondisi yang merenggut hak dasar seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini termasuk ke dalam akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang layak, makanan yang layak, air bersih, serta tempat tinggal yang layak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama ada kemiskinan absolut, yaitu kondisi ekstrim di mana seorang individu ataupun keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu air bersih, makanan, tempat tinggal, pendidikan, maupun kesehatan. Dan hal itu terjadi karena terbatasnya akses yang ada dan juga sumber daya yang terbatas. Dan di Indonesia saat ini, sebanyak 3,3 juta warga Indonesia termasuk ke dalam golongan tersebut. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Hal ini seringkali terjadi kepada seseorang individu ataupun keluarga yang sebenarnya mereka itu memiliki pendapatan ataupun sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan tetangga ataupun orang-orang di sekitarnya, mereka masih menghadapi ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan. Sekarang, mari kita menyelidiki lebih lanjut mengenai penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Pertama, kurangnya tersedia lapangan pekerjaan di Indonesia. Negara Indonesia memiliki pertumbuhan populasi yang cepat. Oleh karena itu, kebutuhan akan lapangan pekerjaan menjadi suatu kebutuhan. Kedua, ketidakmerataan pendapatan yang mempengaruhi sebagian besar penduduk. Walaupun ekonomi tumbuh, pendapatan tidak selalu terdistribusi secara adil, yang dapat berujung pada sebagian besar masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat merupakan faktor yang signifikan. Kurangnya akses yang memadai terhadap pendidikan berkualitas dapat menghambat peluang pekerjaan dan mempersulit akses pekerjaan yang memberikan gaji lebih tinggi. Yang keempat, ada penurunan etos kerja dan produktivitas masyarakat yang dapat mengakibatkan ketergantungan pada pekerjaan dengan upah rendah. Ini dapat meredam pencarian solusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, kurangnya perhatian dari pemerintah. Ini menjadi masalah yang penting. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif dalam mengatasi kemiskinan dapat memperburuk ketidaksetaraan dan kemiskinan yang lebih tinggi.
Lalu bagaimana cara pemerintah menangani masalah mengenai kemiskinan yang terjadi di Indonesia? Pemerintah telah mengutamakan penanggulangan kemiskinan. Melalui strategi pengentasan kemiskinan, mereka telah menetapkan langkah-langkah dan juga program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Program upaya strategi pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan yang kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memperdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu yang pertama ada penyediaan kebutuhan pokok, lalu kedua ada pengembangan sistem jaminan sosial, dan yang terakhir ada pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam 3 program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, yaitu pertama ada penyediaan kebutuhan pokok, lalu pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Selain itu, penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau, atau berhemat. Kemiskinan di Indonesia bukan hanya sekedar statistik, melainkan sebuah realitas pahit yang menghantui kehidupan setiap orang pada setiap harinya. Lalu, mari kita bahas analisis dinamika kemiskinan di Indonesia. Pertama, jumlah penduduk miskin. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Data ini menunjukkan adanya penurunan sebanyak 0,46 juta orang jika dibandingkan dengan September 2022 dan penurunan 0,26 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2022. Penurunan ini adalah perkembangan dalam upaya mengurangi kemiskinan. 2. Persentase penduduk miskin perkotaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29%. yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 7,53%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi perkotaan yang berdampak pada penurunan kemiskinan di daerah perkotaan. 3. Persentase penduduk miskin pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22%. yang juga mengalami penurunan dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 12,36%. Ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam kondisi ekonomi pedesaan. Oke, yang keempat, itu ada rata-rata anggota rumah tangga miskin. Pada Maret 2023, rata-rata anggota rumah tangga miskin di Indonesia sebanyak 3,71 orang. Angka ini memberikan gambaran tentang struktur rumah tangga miskin yang dapat mempengaruhi tingkat ketergantungan dan kesejahteraan anggota rumah tangga. Kelima, besar garis kemiskinan per rumah tangga. Besar garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar 2.592.697 per bulan. Garis kemiskinan ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga dianggap hidup dalam kondisi miskin. Analisis data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah memberikan hasil yang positif dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di perkotaan maupun di pedesaan. Namun, masih diperlukan usaha lebih lanjut untuk mencapai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.